Alasannya apa? Data uji preklinik dan uji kliniknya cukup banyak. Kedua, sudah dipakai dalam waktu cukup lama, ribuan ratusan tahun. Sobat sehat, apa kabar? Jumpa lagi di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Bagi para sobat yang belum subscribe kanal kesehatan ini, silahkan segera subscribe. Topik yang saya pilih kali ini adalah tentang masalah seksual, yang kita kenal dengan istilah disfungsi seksual pada pria kali ini, dan herbal apa yang bisa mengatasinya. Mengapa saya tertarik pada topik ini? Saya melakukan berbagai kajian ilmiah yang intinya mengatakan begini, bahwa ternyata kesehatan seksual itu adalah komponen yang utama untuk terjadinya kesejahteraan fisik, mental, dan emosi manusia. Tentu saja ini berkaitan dengan apa? Kualitas hidup. Sebelum membahas tentang herbalnya, saya akan membahas sedikit saja mengenai apa itu disfungsi seksual. Disfungsi seksual itu adalah kondisi di mana seseorang, bersama pasangan terutama, itu tidak dapat mencapai kepuasan seksual. Yang termasuk di sini adalah ketidaktertarikan, ketidakmampuan untuk terangsang, tidak mencapai klimaks, atau timbul rasa sakit ketika melakukan hubungan seksual. Gejalanya apa? Pada pria terutama adalah tidak mampuan ereksi, lalu tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan ejakulasi, misalnya ejakulasi dini. Apa yang menyebabkan? Pasti kaitan utama dengan kondisi-kondisi penyakit sekarang, misalnya tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit-penyakit kronis yang berkaitan dengan organ-organ tubuh, jantung, ginjal, liver, hormon tidak seimbang, psikis, masalah psikis besar sekali peranannya, misalnya yang berkaitan dengan stres, depresi, trauma seksual. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Peran obat-obatan. Jangan mengira bahwa obat-obatan yang bisa dibeli tanpa resep itu tidak ada efek samping. Kita tetap harus mengkonsumsinya dengan aturan-aturan yang sudah tertera. Lalu langkah apa yang harus dilakukan kalau seseorang mengalami keadaan itu? Konsultasi dokter. Keberhasilan? Saya ingat sekali apa yang dikatakan seorang peneliti Jepang yang mengatakan obat apapun yang dikonsumsi, kalau tidak ada perubahan pada gaya hidup, maka jangan berharap terlalu banyak. Mengapa dia mengatakan begitu? Masalah seksual pria ini sangat kompleks. Tapi ada dua hal penting yang menurutnya sangat perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah relaksasi otot polos. Kalau relaksasi otot polos pada organ-organ kelamin pria itu terjadi, aliran darah akan lancar, dan dalam hal ini misalnya ereksi dapat teratasi. Yang kedua, kelancaran kerja penghantar pada sistem saraf pusat. Kalau otak bekerja baik, perintah-perintah juga akan dilaksanakan dengan baik. Bagaimana dengan herbal yang digunakan untuk mengatasi masalah seksual pria tadi? Cukup banyak jumlahnya, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya memilih 3 di antaranya. Alasannya apa? Data uji preklinik dan uji kliniknya cukup banyak. Kedua, sudah dipakai dalam waktu cukup lama, ribuan ratusan tahun. Ketiga, produk jadi, apakah itu ekstraknya atau serbuk tanamannya, sudah dapat kita peroleh di pasaran dengan kualitas yang baik. Herbal pertama, ashwagandha. Nama ilmiahnya Witania somnifera, dari keluarga Solanaceae. Ini adalah herbal yang sudah dipakai sejak 3000 tahun lalu dalam sistem pengobatan India Ayurveda, sampai mendapat julukan Indian Ginseng, Queen of Ayurveda, karena kemampuan apa? Restorasi, mengembalikan kekuatan. Khusus dalam buku pengobatan Ayurveda disebutkan bahwa ashwagandha mempunyai khasiat menimbulkan kekuatan, meningkatkan libido, meningkatkan performa seksual, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk tercapainya pengembalian keadaan kekuatan. Yang memudahkan kita untuk mengonsumsi adalah karena resep dan aturan pakainya tertera jelas pada buku-buku Ayurveda. Lalu apa bukti ilmiah? Berbagai macam uji sudah dilakukan.
praklinik, uji klinik pada manusia maupun hewan. Yang pada dasarnya itu punya kemampuan-kemampuan yang mendorong kekuatan, termasuk imun, kemudian anti stres. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa stres ini berperan besar pada terjadinya kegagalan pada disfungsi seksual. Lalu khusus untuk gangguan disfungsi seksual pria, bagaimana uji khasiatnya? Uji khasiat membuktikan kemampuannya untuk meningkatkan hormon testosteron, yaitu hormon yang berperan pada pembentukan sperma, meningkatkan kualitas dan jumlah sperma. Bagaimana mekanisme kerjanya? Banyak sekali penelitian, kompleks, tapi ada satu senyawa yang disebut vitanolida, vitanolide, yang dikatakan strukturnya itu mirip hormon pria testosteron, ya, testosteron-like hormone, sehingga juga diduga kuat bekerja pada titik tangkap kerja seperti testosteron. Yang kedua adalah ginseng. Kita semua tahu ya, sering mendengar hubungan antara ginseng dan masalah seksual. Tanaman asal Panax ginseng, bisa dari Amerika, Korea, ataupun Cina. Kita juga sering mendengar Red Korean ginseng. Sudah dipakai sejak 500 tahun yang lalu untuk tonik dan restoratif, mengembalikan kekuatan tubuh. Uji klinik banyak dilakukan, memenuhi prosedur standar. Dan dari beberapa rangkaian uji-uji yang dilakukan itu ada satu hal yang penting, hasil yang penting yang perlu saya kemukakan, bahwa ternyata terjadinya perbaikan pada fungsi seksual pria yang mengkonsumsi ginseng dari produk tertentu itu dikarenakan kemampuan dari zat kandungan ginseng itu untuk membantu proses relaksasi otot polos pada pembuluh darah. Termasuk diantaranya adalah pengeluaran nitric oxide atau nitrik oksida. Ini adalah senyawa yang sangat besar peranannya pada terjadinya relaksasi otot polos pembuluh darah. Ini artinya apa? Aliran darah meningkat dan hal yang berkaitan dengan kegagalan fungsi ereksi bisa dikendalikan. Herbal terakhir pilihan saya adalah tongkat ali. Kita sudah sering mendengar ya, nama ilmiahnya Eurykoma longifolia dari keluarga Simarubaceae. Asalnya Asia Tenggara, jadi bisa kita dapatkan di Malaysia, Indonesia, Thailand, Kamboja, ya. Dan sudah dipakai dalam waktu cukup lama juga untuk tujuan yang sama, untuk mengatasi masalah disfungsi seksual pria terutama. Meningkatkan testosteron, meningkatkan spermatogenesis, dan berarti juga peningkatan jumlah dan kualitas sperma. Berbagai uji klinik sudah dilakukan dengan prosedur-prosedur baku. Satu di antaranya dilakukan pada 105 pasien usia 50-75 tahun yang diberi ekstrak air akar tongkat ali 12 minggu. Hasilnya seperti saya katakan tadi, terjadi peningkatan testosteron, terjadi peningkatan proses spermatogenesis, dan itu adalah merupakan kerja kumpulan zat-zat kandungan, tapi terutama adalah eurycomanon. Satu hal yang menurut saya berperan pada ketiga herbal sampai mempunyai kemampuan untuk mengatasi disfungsi seksual adalah terkait dengan apa yang dikatakan sebagai adaptogenic agent, agen adaptogen. Apa itu? Di ketiga herbal itu mengandung senyawa-senyawa kandungan yang sangat kaya yang mampu meningkatkan ketahanan fisik untuk mengatasi berbagai stres. Stres fisik misalnya karena penyakit seperti gangguan fungsi jantung, sistem pencernaan, ketahanan terhadap stres kimia, pengaruh polusi-polusi, dan stres biologis akibat penyakit-penyakit lain yang diderita. Dengan meningkatkan ketahanan itu, maka akan terjadi peningkatan vitalitas. Oleh karena itu, ketiga tanaman tadi itu disebut mampu mengembalikan atau merestorasi ketahanan atau kekuatan tubuh. Bagaimana keamanan pada penggunaan? Aman. Asalkan dosis dipatuhi sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Belum banyak data tentang pemakaian ketiga tanaman itu bersama obat dokter. Jadi memang sebaiknya berhati-hati, terutama bagi mereka yang harus minum obat dokter secara teratur karena penyakit yang diderita.
Untuk mendapatkan produk yang berkualitas harus dipilih produsen yang berkualitas juga. Sobat Sehat, terkait dengan pengendalian masalah disfungsi seksual pada pria, maka saya ingin menekankan kembali apa yang sudah saya sampaikan terdahulu, yaitu pada gaya hidup. Relaksasi, tidak bisa ditawar. Bagaimana cara mendapatkannya? Fokus. Misalnya dengan merenung, meditasi, hobi, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperhatikan kondisi kesehatan umum tubuh, termasuk obesitas atau kegemukan. Demikian, semoga informasi ini membawa manfaat bagi kita bersama. Bagi sobat sehat yang mempunyai pengalaman menggunakan 3 jenis herbal ini atau herbal lain untuk mengatasi masalah disfungsi seksual pada pria, silahkan menyampaikannya melalui kolom komentar. Stay healthy, salam sehat.